Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di channelnya Bagul Quran Punya Cerita. Nah, ini saya uh, mau bertanya-tanya masalah ternak murai. Selamat pagi, Pak Eko. Ya, selamat pagi. Sugeng Enjang. Bagaimana ini masalah perkembangan murai batu? Untuk perkembangan murai batu saat ini masih dalam setak baik-baik saja, walaupun harga dari tahun ke tahun mulai ada penurunan, karena dengan banyaknya sekarang peternak-peternak muda murai batu yang berada di wilayah Nusantara. Tapi perlu menjadi kebanggaan kita bersama bahwasanya murai batu tidak akan pernah punah dan tetap akan lestari walaupun posisinya di dalam karantina. Untuk harganya memang bervarian, khususnya untuk murai batu, karena murai batu mempunyai keunikan dan kecerdasan masing-masing. Jadi dari burung satu dengan burung yang lainnya tentu harga akan berbeda. Murai batu ini sebenarnya ada berapa jenis? Murai batu ada beberapa jenis di Indonesia, ada yang jenisnya nias, ada yang nyebutnya larwo, ada juga murai batu klewer, dan juga saat ini yang baru menjadi trending adalah murai batu blorok, yang biasanya seperti punya saya ini standar, ini warna asli, warna alam, namun untuk saat ini ada gen yang jenisnya blorok. Dan juga ada lagi yang jenisnya panda. Jadi murai batu warna putih tapi ada kombinasi warna hitam, jadi dinamakan panda, memang mirip seperti panda pada aslinya. Makanya dijuluki murai batu panda, yang standar nias dan juga larwo. Dan maksudnya kalau yang nias itu biasanya ekornya lebih pendek. Dan misalkan ada yang murai itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, itu yang menjadikan pembeda, karena beda daerah biasanya mempunyai perbedaan dan keunikan tersendiri terkait postur dan juga kecerdasan dalam mengolah vokal suara. Demikian. Terus itu kalau untuk ternak itu yang optimal itu umur berapa untuk jadi indukan itu? Untuk murai batu biasanya bisa untuk pemula itu dimulai biasanya dari pastol ataupun dari trotolan untuk penjodohan. Karena biasanya terkendala kalau kita mengambil sudah usia dewasa biasanya susah untuk menjodohkan. Biasanya si jantan akan membantai si betina. Itu sebenarnya cuman kurang jeli saja pada si peternak. Karena belum jodoh, tahu-tahu sudah dijadikan satu. Paling aman memang kita pelihara dari masih usia trotol. Dan pastikan jangan satu sarang, kalau bisa disilang dengan jenis lain. Dalam arti kita mencari dari susuh A, kita ambil jantan, dari susuh B kita ambil betina, biar tidak sedarah. Demikian. Itu nanti hasilnya akan lebih bagus. Oh, berarti sedarah itu memang tidak dianjurkan itu untuk indukan itu ya? Ya, biasanya memang ada kendala, entah nanti dalam anakan itu agak kecil ataupun posisi pertumbuhan dewasa ataupun pembesarnya lebih lambat, biasanya seperti itu, ataupun kaki-kaki mudah bengkok atau apa, biasanya ada banyak kendala kalau kita mengambil dalam satu darah. Paling aman untuk branding memang harus beda sarang biar menghasilkan produksi yang lebih maksimal. Demikian. Berarti secara gampangnya itu kalau sedarah itu bisa ada cedera atau mungkin ada kecacatan pada fisik gitu mungkin ya? Iya, walaupun tidak semua, tapi
banyak sekali pada peternak yang sudah lama mengikuti bahwasanya untuk satu darah biasanya lebih dihindari, demikian. Itu masa produksi usia 6 6 sampai 7 6 bulan bulan, sebenarnya 7 sudah bulan sudah bisa, siap ya? iya. Tapi paling bagus memang pada usia matang, jadi udah lepas netes bulu sekitar 2 atau 3 kali, itu sebenarnya usia matang. Jadi di usia 7 bulan sampai 1 tahun itu memang usia paling ideal untuk hasil brandingnya nanti juga tentu akan lebih maksimal, demikian. Karena dari induknya juga sudah mapan, sudah siap untuk produksi, demikian. Untuk pemasaran ini gimana? Apa masih oke yang anak-anak itu? Untuk pemasaran saat ini sampai kewalahan saya, terutama pada usia pastol. Pastol itu adalah lepas trotol. Jadi dari usia loloh dia sudah mandiri dan juga sudah mulai ganti bulu dewasa, itu biasanya sudah mulai untuk pemasteran. Sedangkan saya sendiri untuk memasteri burung itu justru malah masih dalam posisi loloh. Usia 2 minggu sampai usia 2 bulan saya tetap full master dari teman-teman. Seperti dari Kicau Mania itu banyak referensi untuk membuat masteran. Baik dimasukin suara cililin, tengkek, kapas tembak, dan lain-lain. Teman-teman mungkin juga sudah berpengalaman terkait pendampingan ataupun pemberian master pada Kicau Mania, terutama di burung murai batu. Di usia awal sudah masuk apa? Masteran, Masteran ya. itu. Karena masteran Usia itu berapa yuk Mas? sedini mungkin. Dari saya itu mulai 2 minggu sudah kita dengarkan suara-suara masteran. Walaupun belum mampu ya. belum bisa nangkring sendiri, ibaratnya belum bisa nangkring di posisi ini. Jadi masih dekem di sangkar itu sudah kita kasih suara-suara masteran. Intinya supaya nanti dia lebih terbiasa dengan suara-suara seperti itu dan suatu saat nanti bisa main dongkrak suara, suara-suara masteran akan bisa lebih mudah dibongkar karena sudah terbiasa dari dini kita perdengarkan suara-suara masteran seperti itu, dan sudah terbukti beberapa kali kita pendampingan dengan masteran cililin dan juga tengkek, suaranya pasti keluar untuk digantangan. Yang diminati pasar itu di usia berapa kalau anak-anak ini? Yang Usia berapa diminati kira-kira? pasar untuk umum biasanya untuk saat ini banyak sekali pemula-pemula yang minta di usia mandiri. Usia mandiri itu masih trotol tapi dia sudah mau makan sendiri dan belum pernah netes bulu ataupun bodol. Jadi usia itu biasanya pemula paling seneng karena nanti rawatnya nggak terlalu lama, sekitar 1 bulan 2 bulan sudah terus bunyi kenceng dan bisa langsung pendampingan masteran sesuai pemilik. Biasanya demikian. Dari saya biasanya paling deres itu di usia mandiri. Usia mandiri Ya, itu usia memang mandiri itu sekitaran 3 minggu. 3 minggu itu Iya, sudah iya, laku ya? iya, 15 hari, 20 hari biasanya sudah mulai mandiri. Ada dari teman-teman yang membiasakan diawali dengan campur pur basah itu. Itu biasanya sudah mulai aktif untuk makan sendiri. Walaupun nanti sesekali kita bantu, kita suapin dengan asupan-asupan yang khusus untuk memberi eh, apa ya istilahnya, vitamin pada burung yang masih kecil-kecil seperti itu. Terus induan itu produksinya eh, interval berapa bulan untuk telur lagi Untuk itu? usia produk pokoknya dari ngeram netas, dari netas itu kita nanti menunggu sekitar 7 sampai 8 hari. Yang namanya anakan itu biasa kita sebut cindil, itu nanti pada usia 7 sampai 8 hari sudah bisa kita panen. Setelah itu nanti kita lolos sendiri, kita lolos pakai tangan, kita kasih nutrisi sebagus mungkin supaya postur seperti yang kita contohkan ini, burung akan nampak lebih gesit, postur lebih besar dan ukuran profesional. Ini nanti pastinya suara juga akan lebih lantang.
seperti itu. Dan 7 untuk 7 hari itu, 1 minggu itu sudah bisa diangkat, 1 minggu sudah bisa diangkat terus dan nanti dikasih lolos kita sendiri. lolos sendiri sekitar sampai usia 10 hari nanti udah mulai nangkring. Dan nanti tambah seminggu lagi, berarti sekitar 14 hari sudah belajar notol pur basah. Walaupun nanti masih kita bantu suap sesekali 2 kali. Untuk lolos itu apa itu jenisnya makanan? Lolos jenisnya banyak sekali di toko-toko Kicomania ataupun khusus pur burung. Untuk loloan banyak varian jenis. Tinggal Yang nanti lebih silakan teman-teman Kicomania mau milih yang mana. Pokoknya kita ke toko burung, bilang saja mau beli pelet khusus untuk loloh cindil murai batu. Banyak pilihan, mulai dari harga 40.000 sampai 150.000, tergantung nutrisinya, karena banyak sekali pilihan di situ. Berarti setelah diangkat anak-anaknya itu berarti murai mungkin akan indukannya itu bisa perjodohan lagi terus. Setelah kita angkat usia 7 hari tadi, kita tunggu seminggu sampai 10 hari, itu nanti sudah angkut acir ataupun angkut susuh lagi. 1 minggu. Iya, sekitar 7 sampai 10 hari sudah angkut acir lagi. Dan di usia 12 sampai 14 hari sudah nelur lagi nanti. Sekiranya seperti itu. Cepat juga ya. Cepat banget. Apalagi kita buat poligami. Sistem poligami itu 2 betina, 1 pejantan dalam 1 ruangan. Tapi juga dari teman-teman Kicomania ada yang punya 2 versi. Jadi poligami 1 betina 1 kamar, 1 betina 1 kamar lagi. Dan posisi pejantan setelah nanti yang di posisi A betinanya sudah angrem, si jantan baru digeser ke polier posisi B, demikian. Tapi hemat saya lebih praktis dalam 1 polier adalah 2 betina 1 pejantan. Lebih praktis, lebih ekonomis, tidak banyak ini itu dalam penanganannya. Pokoknya tinggal yang 1 ngeram, yang 1 netas, dan akan terus berganti prosesnya demikian. Dia akan berhenti kecuali pada posisi mabung. Beti yang posisi mabung akan berhenti sekitar 1,5 bulan sampai 2,5 bulan, tergantung kondisi burungnya. Karena posisi mabung sangat bervarian. Demikian terkait penjodohan dan cerita terkait indukan dari murai batu. Oh, itu yang poligami itu memang lebih praktis dan lebih hemat dan juga lebih apa ya? Mungkin lebih menguntungkan daripada karena yang dari ya betul. itu. Karena dari faktor waktu yang biasanya 1 betina dalam 2 bulan cuma dapat sekali, ini 2 bulan kita bisa istilahnya manen cindil 2 kali. Kecuali nanti kali. ada yang netes 4, otomatis masing-masing kita sudah bisa panen 8 ekor. Dan rata-rata yang punya kami ini nelurnya 3, alhamdulillah selalu poin 3-3 terus tanpa ada kendala. Itu mungkin juga dari proses harus kita telaah betul bahwasanya pemberian makan, nutrisi memang harus tercukupi supaya pada posisi angkut sarang, proses mau nelur itu asupan gizinya selalu terpenuhi. Demikian terkait penjodohan dan sistem poligami. Adapun sistem poligami, cara penjodohannya nanti kita bisa memberikan kisi-kisi di sesi lain karena penjabarannya proses pelatihan poligami juga butuh waktu yang sangat cermat dan juga waktu yang sangat panjang. Ini cerita singkat terkait poligami demikian. Untuk menu makanan yang usia produktif atau indukan itu apa yang lebih bagusnya? Untuk kami terbiasa menggunakan jangkrik dan jenis jangkrik ada 2 macam. Yang pertama jangkrik giring madu, yang kedua jangkrik giring biasa. Dan di kami biasanya lebih cenderung menggunakan jangkrik giring madu.
Karena jangkrik giring madu biasanya lebih awet, tidak mudah mati, dan teksturnya lebih lembek, lebih empuk, Lebih kecil apa ya lebih mungkin? kecil juga. Jadi ditelan burung, posisi di terongkongan juga tidak akan beresiko untuk melukai tenggorokan. Jadi buat kicomania monggo, banyak pilihan di toko burung, silahkan sesuai selera, sesuai eh, porsinya masing-masing, suka yang giring atau suka yang biasa. Selain jangkrik itu apa? Selain jangkrik, khusus di burung karantina kita kasih extra fooding. Makanan intinya kita satu jangkrik giring, yang kedua yang tidak boleh lepas adalah ular Hongkong. Ada juga dari teman kicomania yang menggunakan ulat kandang, tapi di kami lebih suka menggunakan ulat Hongkong untuk pendampingan menu jangkriknya. Dan extra fooding seminggu 1-2 kali kadang kita berikan cacing merah, cacing alam. Karena intinya murai batu itu di alam, di habitat aslinya adalah pemakan serangga dan juga cacing tanah. Untuk yang kedua, beberapa kali juga kita sering kasih kroto, ataupun orang Jawa biasa menyebutnya kroto, ndok ngangrang. Dan di sekeliling kami masih sangat hijau sekali, kita kadang lebih berhemat. Kita mencari masih banyak telur-telur semut merah di sekeliling pohon-pohon di wilayah kami. Demikian. Karena untuk kroto itu kan pemberiannya nggak full. Jadi seminggu cuman kita kasih sekali atau 2 kali sebagai tambahan nutrisi ataupun extra fooding. Oh, Demikian info dari makanan dan juga menu untuk burung di karantina. ini makanan pabrikan memang tidak dianjurkan itu ya? Ya, Secara pakannya pakan alami iya, termasuk jangkrik, karena posisi ulat, dan ya, juga kroto. iya, karena posisi di karantina akan kita buat seperti di alamnya. Jadi makanan harus full serangga, full nutrisi. Karena yang kita kejar adalah untuk produksi. Jadi seperti pur ini adalah kita gunakan cuman untuk burung harian. Tapi khusus untuk burung yang kita targetkan untuk produksi di karantina, kita memang harus maksimalkan pemberian jangkrik, pemberian ulat Hongkong, dan juga extra fooding seperti cacing merah dan juga kroto. Dari teman-teman mungkin juga lebih berpengalaman, banyak sekali di toko pakan jenis-jenis makanan burung seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Ya, demikian sekiranya pemberian ekstra makan dan ekstra fooding khusus di burung murai batu dalam ruang penangkaran. Eh, terus itu seandainya kita itu menyesuaikan dengan UMR, itu kita harus punya indukan berapa kira-kira? Dari teman-teman kicomania mungkin yang akan memulai, kita bisa belajar dengan satu pasang. Mungkin nanti kalau sudah produksi kita bisa genjot ke 2 pasang. Untuk idealnya untuk target pada pendapatan ataupun UMR istilahnya per bulan kita akan mendapat poin sekian. Estimasi dari kami paling aman untuk sistem poligami adalah 2 betina 1 pejantan. 2 betina 1 pejantan. Jadi total kita mempunyai 4 betina, itu sudah aman buat pengamanan pakan, pengamanan perawatan, dan hasil-hasilnya. Saya kira demikian untuk informasi terkait istilahnya nanti profit yang akan dapat kita ambil dari hasil murai batu. Lebih banyak tentunya juga akan lebih banyak lagi profitnya. Namun nanti perawatan dan juga tempat yang mungkin agak terbatas juga akan mempengaruhi dari reproduksi dari murai batu tersebut. Oh, berarti untuk mencapai UMR ya, istilahnya itu dalam penghasilan itu sekitar indukannya itu 4, Iya, indukan 4 saya 4 kira betina, 4 2 betina, jantan itu 2 saya jantan. sudah Ya, cukup itu ya. sudah istilahnya
sudah cukup untuk menopang dari burung, kita beli, kita jual, bisa untuk membelikan pakan, untuk menopang selama proses pemeliharaan dari awal sampai panen lagi. Saya kira jual burung satu sudah bisa mengondisikan 4 ekor ayam, 4 ekor murai batu. Dan mungkin dari teman-teman juga mungkin yang nggak punya lahan besar mau usaha, saya kira kita coba dengan ternak murai batu ini sebenarnya cukup lumayan hasilnya. Dan mungkin bila mana tidak punya lahan yang terlalu luas, kita bisa menggunakan area sudut ruangan mungkin. Kita sekat, kita streaming, kita kondisikan semaksimal mungkin, terus kita coba masukin murai batu. Insya Allah asal tidak banyak pengganggu seperti kucing, tikus, ular, saya kira produksi akan tetap berjalan dan tidak akan ada trouble untuk proses brandingnya. Demikian. Itu setelah lepas loloh dan itu berarti panennya 1 minggu, 2 minggu, itu sudah harga berapa itu sekitaran? Untuk panen pertama biasanya kita di usia 7 hari sampai 8 hari. Kita biasanya nanti loloh itu dari pembeli itu biasanya mintanya yang sudah mandiri kalau dari kita. Dan kita baru sekali ada pembeli yang pengen lolos sendiri. Tapi kita dampingi lewat via WA, Mas ini gimana ya Mas cara ngelolohnya? Nah, jadi jam-jam loloh pun saya bantu, kita kasih jamnya. Saya tulis jam sekian, 2,5 jam sekali, 2,5 jam sekali, 2,5 jam sekali. Jadi murai akan terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Untuk tumbuh kembang juga nanti tidak akan ada kecacatan seperti kaki bengkok, paruh bengkok, dan mungkin tumbuh kerdil. Karena banyak sekali di toko pakan di teman-teman Kicomania adalah pelet-pelet yang sudah sangat tinggi protein untuk pertumbuhan cindil pada murai batu. Demikian. Itu yang lepas loloh itu tadi harga berapa? Untuk yang lepas loloh biasanya saya di 750.000 sampai 900.000, tergantung nanti pada postur burungnya. Dan si pembeli juga biasanya nanti akan memilih. Biasanya kita persilahkan untuk memilih karena dari kesekian burung biasanya satu sarang itu kadang ada betinanya, ada jantannya, kadang tapi selama saya melihara biasanya dalam satu sarang itu misalkan 3 yang betina cuma 1. Dan yang pertama kemarin malah 3 jantan semua. Dan ini alhamdulillah malah langsung poin lumayan ini. Oh, harga memang beda ya yang Beda-beda. jantan sama Iya. Iya. yang perempuan itu berapa? Yang Kalau perempuan betina? biasanya lebih murah dari kita, biasanya cuman yang sudah mandiri kita lepas 300.000 aja khusus untuk betina. 300.000, Iya. yang jantan 700 up. Ya. Kalau sudah apa tuh yang sudah mulai kicau itu harga berapa yang seperti ini Yang misalnya? ini sebenarnya belum siap tarung. Ini karena masih sangat muda, usia baru 4 bulan. Ini posisi masih tetes bulu dan kita lihat pada sayap juga masih belum rapi. Itu bertanda bahwa sayap masih full bong. Dan bagian ekor ini masih sangat pendek sekali karena ini dari anakan PE23. PE itu adalah panjang ekor, indukannya panjangnya 23 dan ini juga separuhnya, ini baru separuhnya. Dan masih nampak bung-bungnya itu di posisi ekor, jadi ini belum maksimal. Insya Allah nanti mendekati pejantan minimal ini panjangnya 19 sampai 20 cm. Untuk besok di kemudian hari posisi sudah maksimal dewasa. Berarti satu indukan itu kalau produksi 1 bulan itu bisa mencapai 2 jutaan itu ya? Dalam 1 bulan, kalau dalam 1 bulan ya mudah kita ambil estimasi mudah aja. 3 ekor kita jual 1 juta itu paling mudah. Oh, 1 juta. Iya. Iya, 1 sarang, 1 bulan 1 juta gitu. Itu pada 1 indukan. Kalau kita mempunyai 2 atau 3
Pokoknya mikirnya mudah dulu aja. Kita mempunyai 2 atau 3 berarti nanti tinggal kalikan. Sebenarnya dari teman-teman banyak yang mengatakan, wah nggon aku iso akeh sing trouble ya Mas. Itu cuman kita butuh proses saja. Nanti kalau kita sudah tahu poin-poinnya, kita sudah tahu kiat-kiatnya dalam pemeliharaan, dalam membranding murai batu untuk penangkaran seperti ini, nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pokoknya dari teman-teman Kicomannya tetap semangat untuk membranding, untuk memproduksi murai batu. Pokoknya salam lestari buat teman-teman Kico semuanya. Tetap semangat. Itu di sini biasanya satu induk biasa itu telur berapa? Tempat Tiga saya empat? rata-rata 3 Oh, 3. dan ya biasanya 3 ekor. Dari teman-teman peternak itu juga ada yang sampai 4 ekor, tapi paling sering itu memang 3 ekor. 3 itu Dan bahkan ada yang cuma nelur 2 terus, itu juga ada. Tapi di tempat kami rata-rata indukan netasnya 3 terus. Jadi selama ini semakin ke sana sudah tidak ada trouble dan alhamdulillah ini sudah mau setahun up, ini belum ada tanda-tanda untuk bodol ataupun netes bulu. Karena biasanya kalau netes bulu itu nanti akan stop untuk produksi dan kita sementara akan kita hentikan, kita angkat, kita rawat dalam sangkar seperti ini. Siap. Itu setelah apa ya? Itu produksi berarti sebenarnya 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali produksi itu ya. Ya. Berarti kalau 4 induk makanya 1 bulan berarti 4 kali Produksi. produksi. Ya. Demikian. Maksudnya. Tapi biasanya dalam 1 bulan kita mempunyai 4 induk itu terus tidak berbarengan. Biasanya yang 1 bulan ini ngeram, yang 1 bulan ini baru netas. Jadi 4 itu justru akan bergantian. Kalau mau berbarengan dari teman-teman mempunyai 1 bulan langsung mau nelur semuanya, otomatis peliharanya induk harus lebih dari 4. Karena dari keempat ini tadi jelas tidak akan sama posisi dia akan berproduksi. Mesti selang 2 minggu, 3 minggu netas. Justru malah setiap hari kita panen kalau kita banyak induk atau betinanya. Demikian. Oh ya, kalau poligami itu memang nggak bisa bareng ya? Nggak bisa bareng, mesti bergantian. Mesti satu ngeram, satu mungkin satu masih unjal. Masih unjal. Demikian. Saya kira sedemikian saja para penonton pemirsa bincang-bincang kami dengan Pak Eko. Siap. Dalam budidaya burung murai batu. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Saya kira sedemikian saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania, salam lestari untuk Indonesia.